Halo, assalamualaikum teman-teman yang nontonnya sambil sahur, selamat sahur. Teman-teman yang nontonnya sambil buka, selamat buka. Dan teman-teman yang nontonnya sambil nunggu THR, selamat mupeng. Ya, ini adalah smartphone baru Samsung, namanya Galaxy M12, berarti penerus Galaxy M11. Yang kalau saya udah lihat dan baca di artikel di beberapa media nasional, speknya menggiurkan buat level harganya. Ini harganya Rp1.799.000 kalau nggak salah ya, apa lebih murah 100.000 lagi ya. Saya takut salah, itu buat yang varian RAM 3GB dengan storage 32GB. Dan buat yang RAM 4GB dengan storage 64GB itu dijual di bawah 2 juta. 2 juta kurang 1.000 alias Rp1.999.000. Itu adalah harga yang bisa kamu dapatkan di flash sale-nya mulai tanggal 5 sampai 9 Mei 2021 ini. Di harga normal nanti harusnya lebih mahal Rp100.000 saja. Dan ini membawa sesuatu yang menurut saya buat level harga di bawah 2 juta dan brandnya Samsung ini sebuah hal yang sangat menarik. Tapi sebelum kita bahas speknya itu, kita lihat dulu apa yang ada di dalam paket penjualannya ya. Ini warna hitam, RAM 4GB dan storage-nya 64GB serta dapat bundling perdana kartu SmartFriend seperti ini. Yuk kita bongkar dulu kardusnya. Oke, sudah semua isi di dalam paket penjualannya kurang lebih seperti ini ya. Partisi ini isinya panduan singkat sama quick start guide. Kartu garansinya akan ada di sini bersama daftar service centernya yang banyak banget itu. Bentar, isian kartu garansinya ada di sini. Nih, oke. Kalau kamu cari buat yang nyari kartu garansi ada di situ. Ada stiker IMEI, kemudian ini perdana SmartFriend tadi ya. Lalu ini kabel chargingnya atau kabel datanya, keren juga nih, sudah USB Type-C. Nih, kelihatan? Sudah USB Type-C ya. Lalu dapat kepala charger yang outputnya adalah 9 volt 1,67 ampere 15 watt dan 5 volt 2 ampere 10 watt. Ya, smartphone ini sudah mendukung fast charging 15 watt. Di level harga segini buat brand Samsung sih menarik banget. Kita akan cek juga spek lengkapnya. Ya, ini prosesornya Exynos 850. Kalau saya nggak salah ingat itu yang dipakai di Galaxy A21s. Yang level harganya dulu 3 jutaan lebih ya. Kemudian ini layarnya PLS ya. PLS itu adalah IPS-nya buatan Samsung. Oke. Kemudian yang menarik adalah refresh rate-nya sudah 90 Hz. Jadi buat scrolling sudah lebih smooth. Dan kameranya quad kamera dengan kamera utama 48 megapiksel, kemudian kamera ultra wide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, serta kamera depth 2 megapiksel. Seperti ini back covernya, dia punya pattern apa ini ya? Patternnya ini kayak tirai gitu. Warna hitamnya seperti ini, jadi nggak polosan, lumayan menarik juga. Memberikan perbedaan ya dibandingkan smartphone lain. Jadi ada sedikit pattern di situ. Dan juga jangan lupa ini baterainya besar ya, 5000 mAh dengan fingerprint scanner ada di sisi samping. Baterainya 5000 mAh itu disupport tadi ya fast charging 15 watt. Jadi harusnya nggak terlalu lama ngisinya. Dan di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Mantap nih, fingerprint scannernya udah nggak di belakang lagi. Oh ya, di belakang juga tadi ada LED flash 1 ya. Kemudian di sini ada tombol volume rocker yang tipis banget kelihatannya. Lalu di atas ada noise cancellation microphone ya. Ini buat telepon biar lebih jernih suaranya. Dan di sisi kiri ada SIM tray. Kita akan buka SIM tray-nya nanti. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, serta speaker grill berupa 5 buah lubang. Sambil kita nyalakan, kita akan buka SIM card-nya ya, slotnya. Ini tadi lupa nih, nggak di absen SIM tray ejectornya ya, seperti ini bentuknya. Dan kita akan buka. Tereng teng teng. Oke lah, udah nggak aneh lagi ya. Sekarang smartphone entry level yang terjangkau pasti ngandelin triple card slot ya. Jadi 2 slot khusus buat nano SIM card dan 1 slot khusus buat micro SD. Jadi fungsi dual SIM-nya tidak terganggu kalau kamu mau nambahin storage-nya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kamu bisa lihat kalau layar ini punya warna yang cukup vivid ya. Dan juga punya brightness yang cukup juga. Kerapatannya, kalau di sini sih kelihatannya cukup-cukup saja ya. Mungkin ini resolusinya adalah HD+.
Dan ini mengusung layar Infinity V-Display, ya seperti itu. Di sisi atas, kamu bisa lihat juga bezel layarnya, di kiri kanan paling tipis, atas sedikit lebih tebal, dan yang bawah yang paling tebal. Saya sih nggak pernah masalah dengan bezel bawah yang tebal seperti ini, karena malah enak kalau mau pakai gesture navigation ya. Dan Samsung sendiri di home screen-nya seperti biasa selalu ada Samsung Pay seperti ini. Dan kita masuk ke about phone-nya, yang saya baca di artikel dari salah satu media kemarin, katanya ini menggunakan One UI 2.5 dan Android 10. Tapi ternyata saya terkejut ketika ini ternyata sudah pakai One UI Core version 3.1 dan Android versionnya 11. Memang ini yang Core berarti yang lebih ringan ya, inti-intinya saja yang dipakai. Tapi paling tidak ini sudah menggunakan Android 11 out of the box. Tidak perlu tunggu update lagi, sudah dapat Android 11 dengan Google Play System Update 1 Januari 2021. Kemudian Android Security Patch levelnya di 1 Maret 2021. Sudah lumayan update juga. Dan sekarang kita lihat untuk storage-nya terpakai 16,8 GB dari total 64 GB. Berarti free-nya sekitar berapa ini? 47,3 GB ya free-nya. Dan saya mau ngecek kameranya aja dulu. Modenya ada apa saja? Ada portrait. Ya, sekarang namanya udah bukan live focus lagi ya. Ini ada kamera depth-nya jadi bisa portrait. Dan ada kamera ultra wide juga 0,5 kali, bukan 0,6 kali tuh. Dan zoom-nya ada juga digital kayaknya 24 sama 10 kali. Oke. Kemudian ada video. Kita lihat resolusi maksimal dari videonya di Full HD 30 fps ya. Kemudian more, ada Pro, Panorama, Food, dan Makro. Makro ada ya, karena memang ada lensa makronya 2 megapiksel, sensor makronya. Sementara manual mode-nya atau professional mode-nya hanya buat atur ISO, white balance, dan juga exposure compensation. Yang saya penasaran adalah kamera depan. Kita coba putar. Resolusinya sama, Full HD 30 fps juga ya. Oke, inilah dia Samsung Galaxy M12 yang menurut saya punya hal yang menarik dari segi spek berbanding price. Untuk kebiasaan Samsung sih ini luar biasa ya. RAM 4GB, storage 64GB, dijual di angka Rp1.999.000 dengan quad kamera 48 megapiksel, kemudian juga baterai 5000 mAh, sudah support fast charging 15 watt, dan ini menggunakan layar dengan refresh rate 90 Hz seperti ini. Harusnya buat scrolling nanti lebih smooth lagi ya. Dan kita akan cek buat layarnya. By default ada di berapa Hz buat buat refresh rate-nya ya. Nih, motion smoothness adaptif. Jadi kalau adaptif di aplikasi-aplikasi yang support dia akan berubah jadi 90 Hz, di aplikasi yang tidak support dia kembali ke 60 Hz. Jadi ini bisa dipastikan akan lebih menghemat baterai dibandingkan nyala terus di 90 Hz. Baterainya besar sih ya, 5000 mAh, dan kita akan lihat nanti performanya di video reviewnya, termasuk kameranya seperti apa. Tapi buat teman-teman yang tertarik, jangan lupakan flash sale-nya tanggal 5-9 Mei ini. Ada beberapa benefit yang diberikan oleh Samsung di flash sale pertamanya ini. Antara lain katanya dapat earphone original dari Samsung ya. Ini kan di dalam paket penjualan tadi nggak dapat headset, tapi kalau kamu ikutan flash sale dapat earphone original Samsung sama beberapa benefit lain seperti Samsung Care, dan juga mungkin ada beberapa hal lain yang ditawarkan sama marketplace-nya. So, cek saja link di deskripsi video ini buat info flash sale-nya ada di mana. Tunggu saja video reviewnya, semoga tayang nggak jauh-jauh dari Lebaran ya. Karena buat video sampai akhir bulan Ramadan ini kayaknya saya sudah full jadwal. Oke. Pokoknya sekali lagi saya bilang buat yang nontonnya lagi sahur, selamat sahur, habisin makannya keburu imsak. Yang nontonnya habis buka, jangan lupa jangan terlalu kenyang kan nanti mau taraweh ya. Habis taraweh boleh tuh ngemil-ngemil lagi. Dan yang masih nunggu THR, saya doakan segera turun THR-nya. Saat ini silakan mupeng dulu sama smartphone Samsung yang baru ini, Samsung Galaxy M12 yang punya spek menarik menurut saya di level harganya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan video reviewnya ya. Oke, gitu aja yang ingin saya ingatkan ke teman-teman semua. Sama satu lagi paling, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dan selalu bersyukur, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata.
Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.